Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syariati wa kholisidin wa halaji dari salatihi bibahiril khawariki wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nafas yang begitu nikmatnya dalam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kekasih abadi kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya saya mohon izin perkenalkan nama Rizza Syahrial Kurniawan, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Alamat Kauman Borno Bojonegoro. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu Bapak Dr. Haji Ngofiki Faruk Abadi yang telah banyak membantu dalam berbagai aspek penugasan. Dan dalam video kali ini saya akan mereview buku dari Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Sebelum masuk pada isi dari buku ini, saya akan menjelaskan tentang biografi dari penulis buku, yakni Buya Hamka. Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan dari pasangan Dr. Abdul Malik Karim Amrullah dan Sofia. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908, berada di Maninjau, Sumatera Barat. Tidak ada satupun pendidikan formal yang ditempuh dari Buya Hamka ini. Namun ada satu kelebihan yang harus dimiliki dan harus diminati dari pemuda zaman sekarang, yakni gemar membaca atau suka membaca. Meskipun Buya Hamka tidak memenuhi atau tidak pernah lulus dalam pendidikan formal, beliau sangat gemar membaca, sehingga banyak buku ataupun banyak karya tulis yang beliau tulis. Kemudian Buya Hamka ini memiliki gelar doktor yang dianugerahi dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Prof. Manuspo. Buya Hamka ini wafat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981 Masehi. Adapun karya tulis yang ditulis oleh beliau yakni dalam beberapa bidang. Untuk yang pertama dalam bidang agama, kemudian yang kedua dalam bidang filsafat, dan yang ketiga tasawuf, dan yang keempat adalah bidang romantis. Untuk yang bidang tasawuf ini ada beberapa karya tulis, yakni falsafah hidup, tasawuf modern, dan lembaga hidup. Akan tetapi untuk nanti yang akan saya review terkait buku, yakni buku yang berjudul Tasawuf Modern. Adapun peran atau kepentingan dari Buya Hamka dalam agama maupun negara, yakni pada tanggal 26 Juli 1975 beliau pernah menjabat sebagai Ketua MUI, yakni Majelis Ulama Indonesia. Setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Adapun kelebihan dari buku Tasawuf Modern yang ditulis oleh Buya Hamka, bahwa Buya Hamka tidak langsung menghukumi apa yang dimaksud dengan esensi ilmu tasawuf itu sendiri, melainkan beliau lebih memaparkan beberapa pemikiran-pemikiran dari tokoh agama maupun filsuf. Kemudian secara perlahan Buya Hamka membuka logika pembaca, membuka logika kita dengan mulai merujuk pada satu kesimpulan akhir, sehingga pembaca tidak terkesan untuk dihakimi. Maka dengan wajar bahwa kalau buku tasawuf modern memang dicetak berkali-kali,
karena buku tasawuf modern sangat relevan dengan zaman saat ini. Kemudian diperkuat dengan judul tasawuf modern. Itu yang membuat pembaca penasaran akan apa yang dimaksud dengan tasawuf modern itu sendiri. Yang sebelumnya tasawuf itu lebih disimbolkan seperti sikap atau suluk-suluk orang yang terdahulu. Kemudian apa yang dibahas di dalam buku tasawuf modern ini menjadi pemantik atau pemancing yang dapat pembaca itu membaca secara nyaman. Kemudian Buya Hamka berusaha untuk mengubah paradigma pembaca terhadap apa yang dimaksud dengan esensi ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga seiring berkembangnya zaman, tasawuf itu tidak menjadi perdebatan lagi di dalam agama Islam. Di dalam buku tasawuf modern kurang lebih tidak ada kekurangan yang signifikan. Akan tetapi setiap lembar, setiap kata merupakan asupan vitamin rohani yang dapat menyehatkan sistem rohani pembaca. Mungkin ada beberapa kekurangan yang terlihat, semisal masih menggunakan kata Minang atau Melayu klasik. Adapun contoh-contoh kata Minang maupun Melayu klasik itu ada pandasun, kemudian cengkaha, loba, rama-rama, abu tupas, dan tukang kabar. Memang kalau editor ataupun penulis sekiranya masih tidak bisa merubah terkait kata-kata tersebut, hendaknya tidak di bawah tulisan tersebut dikasih footnote ataupun catatan kaki yang menjelaskan makna ataupun arti dari kata-kata Minang maupun Melayu klasik tersebut, sehingga pembaca terkesan dapat memahami secara kompleks dan tidak simpang siur. Namun di dalam buku ini masih tidak dicantumkan. Dalam buku tasawuf modern terdiri 377 halaman dan 12 bab. Adapun 12 bab tersebut adalah pendapat-pendapat tentang bahagia. Yang kedua, bahagia dan agama. Dan yang ketiga, bahagia dan utama. Dan yang keempat, kesehatan jiwa dan badan. Dan yang kelima, harta benda dan bahagia. Dan yang keenam, qanaah. Dan yang ketujuh, tawakal. Dan yang kedelapan, bahagia yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kesembilan adalah hubungan ridho dengan keindahan alam. Dan bab yang ke-10 adalah tangga bahagia. Dan bab yang ke-11 adalah celaka. Dan bab yang terakhir ditutup oleh judul bab munajat. Kemudian dari 12 bab tersebut ada satu bab yang membuat saya terkesan, yakni bab yang kedua, bab bahagia dan agama. Dalam bab ini menjelaskan tentang kaitan antara bahagia dan agama. Memang dalam bab ini menjelaskan tentang kaitan tersebut secara kompleks, sehingga ada 3 hasil antara kaitan bahagia dan agama. Yang pertama yakni sifat malu, dan yang kedua sifat amanah, dan yang ketiga sifat sidik. Sifat malu, ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Adapun sifat malu ini wajib dimiliki oleh setiap pribadi insani. Ada 2 ketentuan dalam sifat malu. Malu terhadap makhluk dan malu terhadap kholik. Ini harus saling berkaitan. Kita tidak bisa malu terhadap makhluk saja, namun tidak malu terhadap kholik. Adapun sebaliknya, ini memang sangat berkaitan.
Kemudian untuk hasil dari gabungan antara bahagia dan agama, yang kedua adalah amanah. Amanah memang sangat berat, akan tetapi amanah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita ambil dalam setiap kehidupan. Sehingga amanah memang perlu bagi kita, sehingga kita bisa naik tingkat maupun naik tingkatan terhadap tingkatan yang lebih tinggi lagi. Untuk yang ketiga adalah sifat sidik. Sifat sidik wajib dimiliki oleh setiap pribadi. Karena sebaliknya, sifat bohong tidak boleh dimiliki oleh setiap insani. Karena ada sebuah mafudot yang pernah saya hafal adalah Ra'su kulli dzunubil kadibu. Pokok dari segala dosa adalah bohong. Maka dari itu, setiap pribadi, setiap insani wajib memiliki sifat sidik ini. Kemudian ketika kita membahas tentang bahagia, bahagia itu hakikatnya ada di dalam diri kita. Bahagia itu dekat dengan kita. Kemudian ahli syair yang bernama Hutaitah pernah berpendapat bahwa walastu aros sa'adata jam'amalin walakin nattaqo lahyas sa'idu wa taqwallah khairuz zadi dukhra wa indallahi lil atqa sa'idun, yang artinya bahwa bukanlah kebahagiaan itu pada mengumpulkan harta benda, akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu merupakan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan bekal yang sebaik-baiknya disimpan dan dimiliki oleh setiap makhluk. Sehingga pada sisi Allah sajalah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian untuk closing statement atau kalimat penutupan tentang video dari saya, review buku tasawuf modern. Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Bahwa saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini. Kemudian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap penonton video ataupun si penulis ini ketika ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan saya, sehingga saya berterima kasih kepada Buya Hamka yang telah menulis buku ini, sehingga alhamdulillah saya sedikit banyak telah memahami apa itu tasawuf modern. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.